Uus adalah seorang sopir angkot di kota Cilegon pada hari Rabu 30 September tahun 2015 sekitar jam 5 sore. Tiba-tiba Uus dihampiri oleh seorang bapak-bapak. Ternyata si bapak ini mau meminta tolong ke Uus untuk membantunya mengantarkan anaknya berobat di Kecamatan Padarincang yang ada di Kabupaten Serang. Kata si bapak, tapi nggak sekarang ya bang, ntar malam aja. Uus yang semula langsung berdiri siap, tiba-tiba duduk kembali. Si bapak kembali nanya perihal ongkos sewa angkot ke Kabupaten Serang itu berapa duit. Dengan cepat Uus menjawab 250.000 aja pak, mengingat jarak kota Cilegon dan Kabupaten Serang cukup jauh, yakni sekitar 20 km sampai 30 km kurang lebihnya. Lalu si bapak ini tanpa menawar sewa angkotnya langsung menyetujui harga sewa itu, dan terjadilah kesepakatan. Si bapak lanjut berpesan, nanti malam kita ketemuan sekitar jam 10 malam di Jalan Lingkar Selatan ya bang. Kemudian bapak itu balik badan dan meninggalkan Uus di sore itu. Beberapa jam setelahnya, sekitar jam 9 malam, bapak-bapak tadi menghubungi anak keduanya yang bernama Firman untuk segera pulang karena motor utama si bapak dibawa oleh Firman keluyuran. Sembari menunggu anaknya pulang, ia menyiapkan 2 karung beras yang berisi tali rafia warna biru, kantong plastik, dan 3 buah batu paving block. Kemudian, karung beras dijadikan satu agar tidak terlihat ribet. Tidak lama setelah itu, si Firman pulang. Ia langsung menunggu di depan teras rumah, karena ia sudah tahu jika ia akan disuruh untuk mengantarkan saudaranya untuk berobat. Nah, si bapak langsung membangunkan Ferdi Haryadi, kakak dari Firman. Ferdi Haryadi merupakan pemuda berusia 21 tahun. Ferdi adalah seorang anak penyandang autisme atau individu dengan kebutuhan khusus. Kemudian, dengan sangat hati-hati si bapak menuntunnya keluar rumah dan diboncengkan di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Firman dengan posisi Ferdi di tengah dan si bapak di belakang sambil mendekap anak pertamanya itu. Lalu tak lupa, karung beras yang sudah disiapkan tadi juga dibawa. Mereka berbonceng 3 menuju Jalan Lingkar Selatan untuk menemui Uus si sopir angkot yang sudah ditemui sore tadi. Tepat pukul 10 malam, angkot Uus sudah siap menunggu di lokasi Lingkar Selatan kota Cilegon. Tak lama si bapak beserta 2 anaknya mendatangi Uus. Kemudian si bapak menyuruh Firman dan Ferdi naik angkot saja. Sementara Uus disuruh untuk membuntuti motor yang dibawa oleh bapak ini. Kemudian, perlahan mereka menuju Kabupaten Serang. Setelah beberapa saat kemudian, mereka tiba di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Tiba-tiba motor diberhentikan. Angkot pun ikut berhenti. Si bapak bilang gini, kalian putar balik aja ya, biar saya dan Ferdi aja yang pergi berobat ke Kecamatan Padarincang. Kamu sama anak saya Firman, tunggu di pinggir jalan raya Anyar aja ya. Kemudian Ferdi diturunkan dari angkot dan dinaikkan ke motor bersama dengan si bapak. Sementara Uus dan Firman menunggu di jalan raya Anyar. Alih-alih berobat, ternyata Ferdi justru dibawa ke sebuah jembatan di Desa Teneng, Kecamatan Cinangka, oleh bapaknya sendiri. Waktu itu kondisi jalan sangat sepi, sekitar jam 23.00. Setibanya di atas jembatan, Ferdi diturunkan dari motor, lalu tubuhnya disandarkan di besi jembatan. Karung-karung yang dibawa mulai dibuka. Setelah itu, tanpa ragu si bapak mengikat kantong plastik berisi 3 batu paving block ke perut anak kandungnya itu menggunakan tali. Lalu, tanpa rasa kasihan, kemudian tubuh Ferdi didorong dari atas jembatan dan tubuh Ferdi langsung tenggelam di sungai Cidanau. Kemudian si bapak menghampiri Uus dan Firman yang menunggu di jalan raya Anyar. Entah apa ucapan atau alasan yang diberikan kepada Uus dan Firman yang menunggu saat itu, sehingga seperti tidak ada rasa curiga kepada si bapak. Namun yang pasti, si bapak membayar lunas angkot sesuai kesepakatan di awal, dengan dalih mengantarkan anaknya pergi berobat. Kemudian, Firman dan bapaknya pulang ke rumah, begitu juga dengan Uus memutar mobil angkotnya lalu pulang. Selama 2 hari, tetangga sekitar menanyakan keberadaan Ferdi Haryadi. Namun si bapak terus berpura-pura di hadapan tetangganya jika si Ferdi menghilang, entah kemana. Tetangganya menyarankan untuk lapor ke polisi, tapi si bapak hanya mengiyakan saran dari tetangganya itu. Dan di hari yang sama,
Jumat 2 Oktober tahun 2015, warga Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, geger dengan penemuan jasad yang mengapung di Sungai Cidanau. Polisi dibantu beberapa warga mengevakuasi jasad ke tepian. Di hari yang sama, bapak dari Ferdi datang ke kantor polisi, lalu mengakui kepada polisi bahwa jasad yang ditemukan di Sungai Cidanau tersebut merupakan anaknya. Dan gara-gara ulahnya pula, anaknya meregang nyawa. Polisi kaget mendengar pengakuan si bapak. Lalu siapakah nama bapak ini? Apa motifnya melakukan semua ini ke anaknya sendiri? Ini dia ceritanya, teman-teman. Namanya Mas Ria, usianya 50 tahun, pekerjaannya seorang buruh serabutan di kota Cilegon. Di rumah bercat hijau ini, di Cilegon, ia hidup bersama dengan anaknya Ferdi Haryadi, Firman, dan juga istrinya Iroh Rohaini. Sebenarnya ada kisah pilu di balik rumah ini, teman-teman. Terutama bagi Ferdi Haryadi yang berkebutuhan khusus. Disebutkan, Ferdi tidur di sebuah ruangan kamar yang berukuran 1,5 meter kali 2 meter. Dia tidur di balik dinding yang berukuran kecil dan hanya muat untuk satu badan saja. Sebelum menikah, Iroh Rohaini merasa keberatan bila hidup satu rumah dengan anak-anak dari Mas Ria, terutama Ferdi yang berkebutuhan khusus. Iroh memang bukan istri pertama dari Mas Ria. Ia merupakan istri keempat dari Mas Ria. Namun setelah menikah, mau tidak mau Iroh harus menerima keadaan tinggal dengan anak-anak dari Mas Ria. Jangankan orang lain, Firman yang merupakan adik kandung dari Ferdi juga merasa risih dengan kakaknya sendiri. Apalagi kalau ada teman-teman Firman ke rumah, selalu diganggu oleh kakaknya itu. Tapi mau gimana? Itu tetap kakaknya juga. Beberapa kali ada laporan dari warga tentang ulah Ferdi yang kadang keterlaluan. Menurut keluarganya, Ferdi pernah merusak kaca orang, pernah melempari motor dan mobil yang lewat. Suatu hari Iroh mengajak diskusi suaminya untuk menitipkan Ferdi di panti asuhan. Karena menurut Iroh, dirinya pernah meminta bantuan kepada dinas sosial setempat untuk membantu kondisi dari Ferdi. Namun dinas sosial mengatakan saat itu sedang penuh. Namun bukannya Ferdi dititipkan ke panti asuhan, Mas Ria justru melakukan hal yang tidak mencerminkan orang tua yang baik. Hingga puncaknya pada Rabu 30 September tahun 2015 adalah hari di mana perencanaan itu bermula. Dimulai dari memesan angkot, menyuruh Firman menemaninya mengantarkan kakaknya berobat yang sebenarnya itu bohong, menyiapkan karung, tali, dan 3 batu paving block, hingga pergi ke Kabupaten Serang menggunakan angkot dan saat Mas Ria mengeksekusi Ferdi dengan cara mendorongnya dari atas jembatan hingga tenggelam di Sungai Cidanau. Setelah pihak kepolisian memeriksa pelaku yakni ayah korban, terungkap bahwa motifnya adalah Mas Ria sudah merasa lelah mengurus Ferdi dengan kondisi yang berkebutuhan khusus. Selain itu, menurut Mas Ria, dirinya merasa malu sebab Ferdi berulang-ulang kali membuat masalah. Bukan hanya di dalam ruang lingkup keluarganya saja, tapi juga di lingkungan sekitar rumahnya. Ferdi selalu menyebalkan. Sehingga ia gelap mata melakukan ini semua kepada Ferdi Haryadi, anak pertamanya dari istri pertama. Polisi juga sempat menduga adanya keterlibatan dari Iroh dan Firman. Bahkan mereka berdua juga sempat dimintai keterangan. Hingga saksi kunci yakni Uus sopir angkot yang memberikan kesaksian menyatakan Ibu Iroh dan Firman tidak terlibat atas kasus ini. Kepada polisi, Iroh juga menjelaskan jika ia tidak menyuruh suaminya untuk menghabisi Ferdi, melainkan hanya meminta suaminya untuk menitipkan Ferdi ke panti asuhan, bukan membunuhnya. Akhirnya, polisi menetapkan Iroh dan Firman sebagai saksi atas kasus ini. Pada hari Rabu 28 Oktober tahun 2015, rekonstruksi kasus ini digelar. Ada 5 titik yang menjadi tempat rekonstruksi. Diadakannya rekonstruksi ini semakin memperjelas bahwa Iroh 30 tahun dan Firman 17 tahun tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Total adegan kala itu sebanyak 48 adegan yang diperagakan oleh pelaku Mas Ria dan saksi Firman. Meskipun begitu, warga juga ada yang geram dengan Iroh. Menurut warga, Iroh hanya mau uang suaminya saja, tidak mau mengurus Ferdi dengan baik. Bahkan Iroh di mata tetangga merupakan warga yang tidak mau berbaur dengan tetangganya. Kekecewaan itu dilampiaskan warga saat rekonstruksi berjalan.
Kemudian pada Selasa 17 Mei tahun 2016 kasus ini sampai pada agenda sidang putusan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Serang. Menurut hakim kala itu, perbuatan terdakwa Mas Ria sudah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, hakim memvonis terdakwa Mas Ria dengan pidana penjara selama 14 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang dimana JPU menuntut terdakwa dengan 18 tahun penjara. Kemudian terdakwa Mas Ria tanpa mengajukan banding langsung menerima putusan dari hakim pada waktu itu. Di mata tetangga, sebenarnya Ferdy Haryadi merupakan anak yang penurut. Namun semenjak ayahnya menikah lagi untuk yang keempat kalinya, nasib Ferdy makin mengenaskan, bahkan terlihat seperti tidak terurus. Ferdy sering kesini, kalau lihat dia lapar pasti kita kasih makan. Kita orang gak pelit kok sama Ferdy. Pas dia dikasih makan, dia lahap sekali. Memang sejak ada istri keempatnya, Ferdy kayak tidak diurus lagi, ujar kesaksian dari tetangganya. Tetangga lain mengenang sosok Ferdy sebagai sosok yang lucu. Pernah sekali waktu ketika Ferdy mendapatkan uang kertas Rp1.000, dia merasa senang sekali. Punya uang bergambar pahlawan yang memegang pedang. Keceriaan dan keluguan Ferdy kini sirna seketika. Saat dia tidak lagi terlihat di sekitar rumah, tiba-tiba ditemukan mengambang di sungai di Kecamatan Cinangka, Serang, Banten pada 2 Oktober 2015 lalu. Usut punya usut, pelakunya adalah ayahnya sendiri. Selesai. Kisah tragis Ferdy Haryadi mencerminkan sisi paling kelam dari sebuah keluarga yang kehilangan empati, harapan, dan rasa tanggung jawab. Seorang anak berkebutuhan khusus yang semestinya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, justru menjadi korban dari orang yang paling seharusnya melindunginya, yakni ayah kandungnya sendiri. Dengan dalih, kelelahan dan rasa malu atas perilaku anaknya, Mas Ria merencanakan pembunuhan yang begitu dingin dan sistematis, melibatkan angkot, karung, tali, dan batu paving block. Aksi ini bukan hanya kejahatan, tapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ferdy tidak diberikan kesempatan untuk hidup dengan layak. Ia dibunuh hanya karena dianggap merepotkan. Semoga ada sisi positif dari kisah ini dan buang semua sisi negatif dari cerita ini. Kami semua turut berduka cita atas kasus ini. Akhir kata, saya Mas Kepo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.